bukan belajar membaca ya. Skip lanjutnya aja. Kalau nggak siap presentasi, nggak usah presentasi ya. Kan diinfo untuk presentasi toh, bukan belajar membaca toh. Jadi kalau presentasi ya presentasi, bukan membaca seperti itu. Lanjutnya. Jadi transformator terbagi dalam dua step up. Step up memiliki jumlah lilitan sekunder yang lebih banyak daripada lilitan primer. Kita bisa melihat penggunaan transformator step up ini pada pembangkit tenaga listrik. Fungsinya step up untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan dari generator listrik. Ciri-ciri transformator step up: jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih kecil dari jumlah lilitan kumparan sekunder. NP besar dari S. Tegangan primer selalu lebih kecil dari tegangan sekunder. P dari S. Pos arus primer selalu lebih besar dari pos arus sekunder. S. Yang kedua adalah step transformator step down. Yang memiliki lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder. Transformasi di sini berfungsi menurunkan tegangan. Transformasi ini digunakan untuk menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, prinsip kerja transformator yang sudah terisolasi di antaranya Mas, primer dan sekunder. Mas, Kebanyakan transformator itu siapa? Yang presentasi itu namanya? produksi atau yang Yang presentasi. Ada. pada saat kumparan primer dialihkan arus AC atau bolak-balik, maka biasanya akan mampu menimbulkan medan magnet. Kekuatan medan magnet atau intensitas magnet dipengaruhi karena adanya besarnya arus listrik yang dialihkan. Semakin besar arus listrik, maka akan semakin besar pula medan magnetnya. Dengan demikian, maka akan terjadi sebuah pengubahan antara tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang tinggi, atau juga bisa dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Sedangkan indikasi pada transformator kontraplo umumnya adalah prinsip penempatan lempengan besi yang tipis serta sudah terisolasi dan tidak ada magnet dalam stafis. Untuk penggunaannya sendiri adalah mempermudah jalannya pada magnet yang ditimbulkan karena Kelompok berikutnya dipelajari presentasinya beneran presentasi, bukan membaca. Kalau memang belum siap untuk presentasi hari ini, kita tunda minggu depan. Tetapi secara global untuk kelompok yang barusan maju itu ketiganya saat ini yang membaca kan ketiganya itu bukan presentasi tapi belajar membaca. Jadi kalau memang belum siap untuk presentasi, kita tunda minggu depan. Yang namanya presentasi itu kalian kan pakai PowerPoint ya. Namanya PowerPoint itu di mana-mana itu adalah powernya dari poin-poin. Jadi inti-intinya itu ditaruh di PPT, di slide itu intinya apa. Nah, penjelasan detailnya kalian jelaskan ke audiens. Kalau metode presentasi seperti ini berarti sama halnya kalian disuruh belajar membaca. Semua yang ada di slide dibaca. Entah itu madep slide atau samping, kalau dia itu concernnya membaca slide sepenuhnya, itu bukan presentasi. Jadi tujuannya belajar presentasi itu biar kalian bisa menyampaikan informasi atau ide secara detail dari informasi yang poin-poin pentingnya kalian tuliskan. Jadi misalkan di situ kalian bahas transformator jenisnya apa, step up, step down. Itu kalian baca dulu step up itu gimana, step down gimana. Jadi di PPT-nya tertulisnya jenis transformator, step up, step down. Nah, step up itu penjelasannya bagaimana, itu dari pemahamanmu. Jadi bukan mencantumkan dari Google diplok nih nanggone PPT, bukan. Juga bukan belajar membaca seperti ini. Saya yakin nanti 5 kelompok mayoritas akan seperti ini. Kebetulan ini tadi sing kena random sampling maju pertama kan kelompok 3. Nah,
Yang namanya presentasi tidak seperti itu. Jadi kalau kalian presentasi, kalian seperti sales toh, menawarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Kalau itu tidak menarik, audiensnya ribut sendiri. Jadi kalian tadi berempat maju, kancamu ku iwuh karepe dhewe. Entah dia sibuk dengan PowerPoint-nya sendiri, entah sibuk ngobrol dengan temannya, tapi kan kalian seperti tidak dianggap kan. Nah itu berarti presentasinya kurang menarik. Mungkin nanti 5-5-nya kalau maju juga seperti itu, karena kalian masih pengalaman pertama. Cuman yang namanya PowerPoint itu tidak boleh seperti nuliskan buku di situ, nggak boleh. Nuliskan teks penuhnya gitu nggak boleh. Jadi nuliskan inti-intinya. Misalkan jenis-jenis transformator, step up, step down, auto transformator. Atau kalaupun kalian mau detailkan lagi, kasih inti sebentar. Step up menaikkan tegangan, step down menurunkan, proses naik turun tegangan secara otomatis. Cirinya apa? Cirinya nanti kalian sebutkan. Misalkan kalau dia step up, berarti kumparan sekundernya lebih banyak. Kalau step down, kumparan sekundernya lebih sedikit. Nah, model presentasi seperti itu yang dimaksud oleh saya. Jadi tidak membaca seperti itu. Kalau membaca, apa gunanya gitu loh. Jadi temenmu tadi, kita bisa ketahui audiens kita itu tertarik dengan bahasan kita kalau mereka itu menyimak. Tapi kalau kalian itu sudah capek-capek ngomong dan audiensnya itu tidak responsif alias nggak menyimak, itu berarti sebagai tanda pertama kalau apa yang kita sampaikan tidak menarik, seperti itu. Sama halnya ketika kalian orasi misalkan ada yang mencalonkan jadi ketua apa, himpunan apa. Ketika orasinya itu menarik, yang disajikan itu menarik, pasti audiensnya akan menyimak, terlepas dari orangnya itu disukai atau tidak. Tapi kalau orasinya tidak menarik, pasti ditinggal umek karepe dhewe kayak gitu. Ya. Jadi gini. Ini kelompok 3 dari 3 yang maju masih membaca, belum presentasi. Renata membaca apa presentasi habis ini? Ya. Coba nanti kita lanjut ke Renata bagaimana penyampaiannya. Terus untuk yang lain, kelompok yang lain, kalian kan ada waktu 1 minggu kemarin. Mestinya kalau untuk diskusi, latihan presentasi itu kan lebih dari cukup waktunya. Belajar dari pengalaman temennya yang ini. Coba nanti 4 kelompok yang lain sambil saya kasih waktu 20 menit untuk menyiapkan diri. Jadi nggak boleh PPT itu isinya semua tulisannya kayak gitu, nggak boleh. Sama halnya kalau kita pikir misalkan kalian tugas akhir ya, terus mbok lebokno PPT sak kabehane, PPT-mu nek 100. Maka yang dimasukkan inti-intinya, misalkan latar belakang, permasalahannya apa. Lah itu nanti intinya yang jadi kunci untuk diomongkan itu apa, ditaruh di PPT. Terus kalian kembangkan kalimatnya kayak gitu. Ya, paham? Kalau memang sudah paham, coba kita kasih kesempatan Renata. Coba kita lihat presentasinya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada efisiensi transformator. Apa sih efisiensi transformator itu? Efisiensi transfer adalah perbandingan antara daya keluar dan daya masuk, seperti yang dituliskan pada WP sama dengan WS. WP yaitu daya keluar, dan WP adalah daya masuk, yaitu daya primer. Yang kedua ada WS, yaitu daya keluar yang disebut juga daya sekunder.
ada pertanyaan? Kalau nggak ada ditutup aja Renata sama teman-temannya. Silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok yang lain mau presentasi sekarang apa ditunda? Ditunda, ya. Kelompok 1, 2, 4, 5 mau sekarang apa ditunda? Kelompok 3 mengulangi presentasi minggu depan ya. Saya menyarankan untuk semua PPT-nya diperbaiki. Jadi latihan presentasi itu tidak hanya ngomong, baca tulisan, bukan. Ya seperti kalian menjelaskan yang ada di poin-poin intinya itu apa, tapi dikembangkan dengan kalimatnya. Mungkin saya jelaskan dulu terkait transformator. Jadi minggu depan pas kalian presentasi sudah ada gambaran pemahaman sedikit. Minggu depan diulangi semua presentasinya kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini saya jelaskan sebentar, lalu nanti kita lanjutkan untuk praktek. Dimatikan dulu aja proyektornya. Proyektornya dimatikan dulu.